Udara lebih dingin dari biasanya, dan langit dipenuhi awan gelap yang menggantung rendah. Rara berdiri di depan rumah kecilnya, menatap ke arah jalan yang mulai sepi. Awan kayak gini pasti bakal hujan, gumamnya pelan. Dari dalam rumah, suara batuk ayahnya kembali terdengar. Rara langsung masuk. Pak Darto duduk di kursi kayu, tangannya memegang dada. Nafasnya terdengar berat. "Pak, Bapak kenapa?" "Gak apa-apa, Ra. Cuma capek," jawabnya, berusaha tersenyum. Rara menatapnya khawatir. "Besok gak usah ikut jualan dulu ya, Pak. Istirahat aja." Pak Darto menggeleng pelan. "Gak bisa. Kita butuh uang." Jawaban itu membuat Rara terdiam. Dia ingin membantah, tapi dia tahu kenyataannya. Mereka memang butuh uang. Akhirnya, Rara hanya bisa menghela nafas. "Ya udah, tapi jangan dipaksain ya, Pak." Pak Darto mengangguk. Keesokan harinya, cuaca benar-benar tidak bersahabat. Sejak sore, hujan turun deras tanpa henti. Rara berdiri di bawah payung kecil, berusaha melindungi gerobaknya dari air yang terus mengguyur. Hari itu sepi, sangat sepi. Biasanya aroma sate akan menarik banyak orang, tapi kali ini jalanan hampir kosong. Hanya beberapa motor yang lewat dengan cepat, menghindari hujan. Pak Darto tidak ikut berjualan hari itu. Kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. Rara memutuskan untuk tetap keluar sendiri. Hari ini harus tetap jualan, walaupun sedikit, katanya dalam hati. 1 jam berlalu, 2 jam, tidak ada satupun pembeli. Rara mulai merasa putus asa. Tangannya dingin, bajunya basah, dan perutnya mulai lapar. Kayaknya harus pulang. Dia mulai membereskan sebagian barang. Tapi saat hendak mendorong gerobak, tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari arah jalan besar. Rara langsung menoleh. Sebuah mobil hitam terlihat berhenti mendadak. Dan di depannya, seseorang tergeletak di jalan. Hujan masih turun deras, membuat suasana semakin kacau. Beberapa orang hanya melambatkan kendaraan mereka, lalu pergi begitu saja. Tidak ada yang benar-benar berhenti. Rara terdiam beberapa detik. Jantungnya berdegup kencang. Harusnya aku gak ikut campur. Tapi kakinya tidak mau bergerak menjauh. Sebaliknya, dia berlari mendekat. Seorang pria parubaya tergeletak di aspal. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Darah mengalir dari pelipisnya. "Pak, Pak!" Rara berjongkok di sampingnya. Panik. Tidak ada respons. Pria itu tidak sadarkan diri. Rara menoleh ke sekitar. "Tolong, ada yang bisa bantu?" Tapi tidak ada yang berhenti. Semua orang memilih pergi. Di tengah hujan deras, hanya Rara yang tetap di sana. Tangannya gemetar. Dia tahu ini bukan urusannya. Dia juga tahu dia tidak punya uang lebih. Tapi, kalau dia pergi sekarang, pria itu bisa mati. Rara menggigit bibirnya. Ya Allah, gimana ini? Beberapa detik yang terasa sangat lama, akhirnya berlalu. Dan Rara mengambil keputusan. Dia berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan ke arah motor yang lewat. "Mas, tolong berhenti." Seorang pengendara ojek akhirnya berhenti. "Ada apa, Mbak?" "Tolong bantu bawa ke rumah sakit. Dia kecelakaan." Langit sore itu perlahan berubah warna. Dari biru cerah menjadi jingga keemasan yang hangat. Angin berhembus pelan, membawa aroma asap arang dari sebuah gerobak sederhana yang berdiri di pinggir jalan. Di balik gerobak itu, seorang gadis dengan jilbab sederhana tampak sibuk membolak-balik sate di atas bara. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi matanya tetap fokus. Namanya Rara. 10 tusuk ya, Mbak?" teriak seorang pelanggan dari kursi plastik. "Iya, Pak. Tunggu sebentar," jawab Rara dengan senyum ramah. Tangannya cekatan, mengipasi bara, membalik sate, lalu mengoleskan bumbu kacang dengan gerakan yang sudah sangat terlatih. Aroma sate yang terbakar sempurna langsung menggoda siapa saja yang lewat. Rara memang sudah terbiasa.
Sejak kecil dia membantu ayahnya berjualan sate keliling. Setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu, Rara menjadi satu-satunya orang yang membantu sang ayah mencari nafkah. "Hari ini lumayan ya, Ra?" Suara berat itu datang dari belakang. Ayahnya, Pak Darto, baru saja selesai menata piring. Rara tersenyum kecil. "Lumayan, Pak. Mudah-mudahan cukup buat besok." Pak Darto mengangguk pelan, tapi di matanya terlihat lelah yang disembunyikan. Rara tahu ayahnya sudah tidak sekuat dulu, tapi lelaki itu tetap memaksakan diri bekerja setiap hari. "Bapak istirahat aja dulu, biar Rara yang lanjut," kata Rara lembut. "Nggak apa-apa, Bapak masih kuat," jawabnya meski suaranya sedikit bergetar. Rara hanya diam. Dia tahu melarang pun tidak akan ada gunanya. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Gerobak sate mereka masih ramai pembeli. Tawa kecil, suara obrolan, dan aroma sate memenuhi suasana. Bagi Rara, ini adalah dunia yang sudah sangat dia kenal. Sederhana, hangat, tapi penuh perjuangan. Di sela kesibukannya, Rara sempat menatap jalanan di depannya. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Orang-orang dengan pakaian rapi masuk ke restoran besar di seberang jalan. Kadang dia bertanya dalam hati, gimana ya rasanya hidup seperti mereka? Tapi pertanyaan itu selalu dia kubur dalam-dalam. Karena bagi Rara, bermimpi terlalu tinggi hanya akan menyakitkan. Yang penting dia dan ayahnya bisa makan setiap hari. Itu sudah cukup. Sekitar pukul 9 malam, pembeli mulai berkurang. Rara menghela nafas panjang. Akhirnya, dia duduk sebentar di kursi kecil meregangkan tangannya yang pegal. Pak Darto tersenyum melihatnya. "Capek ya?" "Lumayan, Pak, tapi nggak apa-apa," jawab Rara sambil tersenyum. Tiba-tiba batu keras keluar dari mulut Pak Darto. Rara langsung berdiri. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" "Cuma batuk biasa," jawabnya cepat mencoba terlihat kuat. Tapi Rara tidak bodoh. Dia tahu kondisi ayahnya makin hari makin menurun. Dan itu membuat hatinya gelisah. Setelah semua dagangan habis, mereka mulai berkemas. Gerobak didorong pelan menyusuri jalan yang mulai sepi. Langit sudah gelap, hanya lampu jalan yang menemani mereka. "Ra?" panggil Pak Darto tiba-tiba. "Iya, Pak." "Kalau suatu hari nanti Bapak nggak bisa jualan lagi?" Rara langsung memotong. "Jangan ngomong gitu, Pak." Pak Darto tersenyum tipis. "Dengar dulu." Rara terdiam. "Kamu harus tetap kuat. Jangan bergantung sama siapapun." Suara itu terdengar sederhana tapi penuh makna. Rara menunduk. "Iya, Pak." Tapi di dalam hatinya dia berdoa agar hari itu tidak pernah datang. Mereka akhirnya sampai di rumah kecil mereka di gang sempit. Rumah itu sederhana, dindingnya sudah mulai pudar, atapnya kadang bocor saat hujan. Tapi bagi Rara, itu adalah tempat paling nyaman di dunia. Setelah membersihkan diri, Rara duduk di depan rumah sambil menatap langit. Angin malam terasa dingin. Hari itu melelahkan, tapi hatinya masih terasa penuh. Dia tidak tahu bahwa malam berikutnya akan mengubah seluruh hidupnya. Bahwa keputusan kecil untuk menolong seseorang akan membawa dirinya ke dunia yang sama sekali berbeda. Dan bahwa pagi itu langit terlihat lebih cerah setelah semalaman diguyur hujan. Sinar matahari masuk melalui jendela besar rumah sakit, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya malam sebelumnya. Rara masih duduk di kursi ruang tunggu. Dia tidak pulang. Bajunya memang sudah agak kering, tapi tubuhnya masih terasa lelah. Matanya sembab karena kurang tidur. Namun, dia tetap bertahan. Entah kenapa, dia ingin memastikan pria yang ditolongnya benar-benar selamat. Seorang perawat keluar dari ruang IGD. Rara langsung berdiri. "Sus, gimana kondisi Bapak yang semalam?" Perawat itu melihatnya sejenak, lalu tersenyum kipis. Sudah lebih stabil, tapi masih belum sadar. Rara menghela nafas lega. "Alhamdulillah."
Kalau kamu keluarganya, nanti bisa ditunggu ya. Tapi kalau bukan, Rara langsung menjawab pelan. Saya cuma yang nemuin dia di jalan. Perawat itu tampak sedikit terkejut. Kamu yang bawa ke sini? Rara mengangguk. Perawat itu tersenyum hangat. Gak banyak orang yang mau melakukan itu sekarang. Rara hanya tersenyum kecil. Saya cuma gak tega aja. Beberapa jam berlalu, Rara masih duduk di tempat yang sama. Perutnya mulai terasa perih karena belum makan sejak kemarin malam. Dia membuka tasnya. Kosong. Uangnya sudah habis untuk biaya rumah sakit. Rara menarik nafas pelan. Ya udah, nanti aja mikirin makan. Dia kembali menatap ke arah lorong rumah sakit yang panjang. Sunyi. Tenang. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar. Seorang pria muda berjas hitam masuk dengan wajah panik. Langkahnya cepat, hampir berlari. Permisi, pasien kecelakaan semalam, di mana? Suaranya tegas tapi penuh kekhawatiran. Rara refleks menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Pria itu tinggi, rapi, dengan aura yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Matanya tajam tapi jelas sedang cemas. Perawat segera menghampirinya. Bapak keluarga pasien? Iya, saya anaknya. Rara sedikit terkejut. Anaknya, gumamnya pelan. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menenangkan diri. Bagaimana kondisi ayah saya? Sudah stabil, tapi masih belum sadar. Pria itu mengangguk pelan, jelas lega meski masih tegang. Lalu perawat menunjuk ke arah Rara. Yang menolong ayah Anda, dia. Pria itu langsung menoleh ke arah Rara. Tatapannya berubah. Dari panik menjadi penuh rasa ingin tahu. Dia mendekat perlahan. Rara berdiri, sedikit gugup. Maaf, kamu yang menemukan ayah saya? Suaranya lebih tenang sekarang. Rara mengangguk. Iya, semalam saya lihat beliau kecelakaan di jalan. Beberapa detik hening, pria itu menatap Rara dalam-dalam. Seolah mencoba memahami siapa gadis di depannya ini. Dan, kamu yang bawanya ke sini? Iya. Kamu juga yang bayar biaya awal? Rara menunduk sedikit. Iya, tapi nggak banyak kok. Pria itu terdiam. Untuk beberapa saat, dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, dia menarik nafas panjang dan berkata pelan, "Terima kasih." Rara sedikit terkejut. Sederhana, tapi tulus. Pria itu melanjutkan, "Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah kehilangan ayah saya." Rara langsung menggeleng cepat. "Jangan gitu, saya cuma kebetulan lewat." "Tapi, kamu memilih untuk berhenti." Kalimat itu membuat Rara terdiam. Benar juga, banyak orang lewat malam itu, tapi hanya dia yang berhenti. Oh ya? Pria itu mengulurkan tangan. "Nama saya Arka." Rara ragu sebentar, lalu menjabat tangannya pelan. "Rara." Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat Rara merasa aneh. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia sadar dunia mereka sangat berbeda. Arka memperhatikan penampilan Rara. Baju sederhana, sendal yang sudah agak usang, tangan yang sedikit kasar, tanda sering bekerja. Dia bisa menebak hidup gadis ini tidak mudah. "Kamu dari mana?" tanya Arka. "Saya jualan sate, Mas. Semalam habis jualan." Arka sedikit terdiam lagi. Suasana rumah sakit pagi itu terasa lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Beberapa perawat hilir mudik, suara langkah kaki terdengar di lorong, dan sinar matahari yang masuk dari jendela membuat semuanya terasa lebih hangat. Di dalam ruang perawatan, pria parubaya itu akhirnya membuka matanya perlahan. "Pak," suara Arka terdengar pelan, penuh harap. Kelopak mata pria itu bergerak, lalu terbuka sepenuhnya. "Arka." Suara lemah itu langsung membuat Arka menghela nafas lega. "Syukurlah Pak, Bapak sadar." Rara yang berdiri agak jauh ikut tersenyum kecil. Hatinya terasa ringan. Usahanya semalam tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian dokter menjelaskan kondisi pasien. Beliau mengalami benturan cukup keras di kepala, tapi tidak sampai menyebabkan kerusakan serius. Hanya perlu istirahat dan perawatan beberapa hari. Arka mengangguk. "Terima kasih, Dok." Setelah dokter pergi,
Suasana di ruangan menjadi lebih tenang. Ayah Arka menoleh pelan ke arah Rara. "Siapa?" "Dia." Arka tersenyum tipis. "Dia yang menolong bapak semalam." Pria itu langsung menatap Rara dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Nak." Rara langsung menggeleng cepat. "Jangan begitu, Pak. Saya cuma kebetulan lewat." "Tapi kamu memilih untuk berhenti," jawabnya pelan. Hampir sama seperti yang Arka katakan sebelumnya. Rara terdiam. Entah kenapa kalimat itu kembali membuat hatinya bergetar. Setelah memastikan kondisi ayah Arka stabil, Rara merasa sudah waktunya pergi. Dia melangkah pelan ke arah pintu. "Mas, saya pamit ya." Arka yang sedang berdiri di dekat tempat tidur langsung menoleh. "Sekarang?" Rara mengangguk. "Iya, saya harus pulang. Bapak saya sendirian di rumah." Arka terdiam sejenak. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti tidak ingin membiarkan gadis itu pergi begitu saja. "Tunggu sebentar," katanya. Arka mengambil dompetnya lalu mengeluarkan sejumlah uang. "Ini untuk mengganti biaya yang kamu keluarkan." Rara langsung mundur sedikit. "Gak usah Mas, saya ikhlas kok." "Ini bukan soal ikhlas atau tidak, ini tanggung jawab saya." Rara tetap menggeleng. "Saya bantu karena memang mau bantu, bukan karena berharap dibayar." Arka terdiam. Untuk kedua kalinya, gadis ini membuatnya kehabisan kata-kata. Di dunia Arka, semua hampir selalu bisa diselesaikan dengan uang, tapi tidak dengan Rara. Akhirnya Arka menurunkan tangannya pelan. "Kalau begitu, setidaknya izinkan saya mengantar kamu pulang." Rara ragu. Dia melihat ke arah pakaiannya yang sederhana, lalu ke arah Arka yang rapi dan berkelas. "Tidak usah Mas, saya biasa naik angkot kok." "Rara?" Nada suara Arka kali ini sedikit lebih tegas, tapi tetap lembut. "Biarkan saya melakukan sesuatu sebagai ucapan terima kasih." Rara terdiam beberapa detik. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Ya sudah." Beberapa menit kemudian mereka keluar dari rumah sakit. Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di depan. Rara langsung berhenti melangkah. Matanya sedikit membesar. "Mas, ini mobilnya." Arka tersenyum tipis. "Iya." Rara merasa canggung. Sepanjang hidupnya dia belum pernah naik mobil semewah itu. Dengan ragu dia masuk ke dalam. Kursinya empuk, aromanya harum. Semuanya terasa asing. Selama perjalanan, Rara lebih banyak diam. Dia menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang mulai ramai. Sementara Arka sesekali melirik ke arahnya. "Kamu tinggal di mana?" tanya Arka. "Di daerah gang kecil Mas, nanti saya kasih tahu jalannya." Arka mengangguk. Beberapa menit kemudian, mobil mulai masuk ke jalan yang lebih sempit. Bangunan mewah perlahan berubah menjadi rumah-rumah sederhana. Jalanan menjadi lebih padat dan tidak rata. Akhirnya mobil berhenti di depan gang kecil. "Mas, sampai sini saja, mobilnya nggak bisa masuk." Arka melihat ke arah gang itu. Sempit. Berbeda jauh dari dunia yang biasa dia lihat. "Saya antar sampai dalam." "Nggak usah Mas, saya sudah biasa." Rara tersenyum kecil, lalu membuka pintu. Sebelum turun, dia menoleh sebentar. "Terima kasih ya, sudah antar." Arka mengangguk. "Tunggu." Rara berhenti. "Boleh saya kesini lagi?" Pertanyaan itu membuat Rara sedikit bingung. "Kesini?" "Iya, ke tempat kamu jualan atau ke rumahmu?" Rara terdiam sejenak. Dia tidak mengerti kenapa Arka ingin datang lagi. Tapi dia tidak menemukan. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit, hidup Rara kembali seperti biasa. Pagi jualan sate, siang membantu ayahnya, malam beristirahat dengan tubuh lewah. Namun ada satu hal yang berubah. Pikirannya sering melayang ke satu sosok, Arka. Pria muda yang datang seperti badai dalam hidupnya. Bukan hanya karena penampilannya yang berbeda, tapi karena sikapnya yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Tenang, sopan, tapi tegas. Rara sering menggeleng sendiri setiap kali mengingatnya. "Aneh banget aku kepikiran dia terus," gumamnya pelan sambil menata tusuk sate. Sementara itu, di tempat lain, Arka duduk di ruang kerjanya yang luas.
Gedung tinggi, kaca besar, dan pemandangan kota dari lantai atas. Semua orang di perusahaannya mengenalnya sebagai bos muda yang dingin dan tegas. Tapi hari itu, dia terlihat berbeda. Matanya kosong, pikirannya tidak fokus pada dokumen di depannya. Asistennya mengetuk pintu. "Pak Arka, rapat jam 10 sudah siap." Arka mengangguk. "Batalkan dulu." Asisten itu terkejut. "Batalkan? Tapi ini dengan investor besar." "Batalkan." Suara Arka tegas, tidak bisa dibantah. Asisten itu langsung mengangguk dan pergi. Arka bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Bayangan Rara kembali muncul di pikirannya. Dia bahkan gak minta apa-apa, gumam Arka. Di dunianya, setiap kebaikan biasanya diikuti permintaan, kepentingan, atau imbalan. Tapi Rara berbeda. Gadis itu menolong tanpa berpikir untung rugi. Hal itu justru membuat Arka tidak bisa berhenti memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Arka akhirnya memutuskan sesuatu. Dia mengambil kunci mobilnya. "Pak, mau kemana?" tanya asistennya. "Keluar sebentar." "Perlu saya ikut?" "Tidak." Singkat. Sore itu mobil Arka berhenti di dekat jalan tempat Rara biasa berjualan. Dan benar saja, gerobak sederhana itu terlihat di pinggir jalan. Asap sate mengepul seperti biasa. Rara tampak sibuk melayani pembeli. Arka turun dari mobilnya. Langkahnya pelan, seolah dia sedang memasuki dunia yang sangat berbeda dari biasanya. "Mas?" Suara Rara terdengar kaget saat melihat Arka berdiri di depan gerobaknya. "Arka?" jawabnya sambil tersenyum kecil. Rara langsung gugup. "Mas ngapain kesini?" "Datang." Jawaban sederhana itu membuat Rara bingung. Arka melihat sekeliling. Ramai. "Alhamdulillah, kadang kalau sore emang lumayan." Arka mengangguk, lalu duduk di bangku plastik kecil di dekat gerobak. Rara makin gugup. "Mas, mau pesan sate?" Arka mengangguk. "Boleh." Rara segera bekerja lebih cepat dari biasanya. Tangannya agak gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tidak terbiasa dilihat oleh seseorang seperti Arka di tempat seperti ini. Beberapa menit kemudian, sate sudah tersaji. Arka mencicipinya. Diam. Rara menahan napas. "Gimana?" Arka menatapnya. "Enak." Hanya satu kata. Tapi entah kenapa itu cukup membuat Rara tersenyum kecil. Setelah beberapa saat, pembeli mulai sepi. Arka masih duduk di sana. Rara membersihkan meja sambil sesekali meliriknya. "Mas nggak pulang?" Arka menatapnya. "Aku mau bicara." Nada suaranya berubah serius. Rara langsung merasa tegang. "Bicara apa?" Arka terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku punya permintaan." Rara mengerenyik. "Permintaan apa?" Arka menatap lurus ke arahnya. "Kamu mau menikah denganku?" Sunyi. Hanya suara kendaraan di kejauhan yang terdengar. Rara bahkan tidak langsung bereaksi. Beberapa detik dia hanya menatap Arka, lalu tertawa kecil. "Mas, jangan bercanda." Arka tidak tertawa. Matanya tetap serius. "Aku tidak bercanda." Senyum Rara perlahan hilang. "Ini serius?" "Iya." Rara langsung berdiri. "Mas, kita baru kenal. Itu nggak masuk akal." Arka tetap tenang. "Aku tahu." "Terus kenapa ngomong begitu?" Arka terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Karena aku ingin berterima kasih dengan cara yang tidak bisa ditolak." Rara mengeleng-geleng cepat. "Tidak, ini bukan cara yang benar." Arka berdiri. "Kalau bukan dengan ini, kamu tidak akan menerima apapun dariku." Rara terdiam. Dia tahu itu benar. Sejak awal dia sudah menolak semua pemberian Arka. Tapi ini terlalu jauh. "Aku tidak butuh dinikahi, Mas." Suara Rara mulai pelan tapi tegas. "Aku cuma melakukan yang seharusnya." Arka menatapnya lama, lalu berkata sesuatu yang membuat Rara terdiam. "Kalau begitu, anggap ini bukan tentang balas budi." "Bingung? Tentang apa?" Arka menarik napas. "Anggap ini tentang aku yang ingin kamu ada di dekatku." Hening lagi. Kali ini lebih lama. Rara tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya kacau. Ini tidak masuk akal. Terlalu cepat. Terlalu aneh. Tapi ada sesuatu dalam mata Arka yang membuat malam setelah pertemuan di gerobak sate itu, Rara tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di kasur kecilnya, menatap langit-langit rumah yang sudah mulai retak. Suara jangkrik terdengar dari luar, tapi pikirannya jauh lebih berisik daripada itu. Menikah? Kata itu terus terulang di kepalanya. Mas Arka itu serius atau gimana sih? Gumamnya pelan sambil memeluk bantal. Rara bukan tidak mengerti arti pernikahan.
Tapi menikah dengan seseorang yang bahkan baru benar-benar ia kenal beberapa hari, itu terdengar seperti mimpi aneh yang tidak masuk akal. Di sisi lain kota, Arka berdiri di depan jendela kamarnya yang luas. Gedung apartemen mewahnya menyala oleh lampu kota di malam hari. Namun suasana hatinya tidak seindah pemandangan itu. Ia mengingat kembali wajah Rara. Cara gadis itu menolak uangnya tanpa ragu. Cara dia tetap tenang meski hidupnya sederhana. Dan cara dia menatap Arka tanpa takut. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua orang biasanya berhati-hati di depannya. Tapi Rara tidak. Kenapa aku kepikiran dia terus? Arka mengusap wajahnya pelan. Biasanya keputusan bisnis selalu dia pikirkan dengan logika. Tapi kali ini, tidak ada logika yang benar-benar bisa menjelaskan perasaannya. Yang dia tahu hanya satu. Dia ingin Rara ada di dekatnya. Keesokan harinya, rumor mulai menyebar di dunia bisnis Arka. Di sebuah kantor besar, para staf berbisik-bisik. Katanya Pak Arka sering keluar akhir-akhir ini. Iya, bahkan rapat penting dibatalkan. Jangan-jangan ada masalah besar. Tidak ada yang tahu bahwa masalah itu bukan soal bisnis, tapi soal seorang gadis tukang sate. Sore harinya, Arka datang lagi ke tempat Rara berjualan. Seperti biasa, gerobak itu sudah ramai pembeli. Mas Arka? Rara terlihat kaget saat melihatnya. Arka hanya mengangguk. Aku mau bicara lagi. Rara menghela napas pelan. Mas, soal kemarin? Aku tidak berubah pikiran. Kalimat itu langsung memotong ucapan Rara. Suasana mendadak sunyi. Pembeli di sekitar mulai memperhatikan. Rara menarik Arka sedikit menjauh. Mas, jangan ngomong gitu di sini. Arka mengikutinya. Jawabannya? Rara menatapnya lama. Mas, aku nggak bisa langsung jawab. Arka mengangguk. Aku tahu. Tapi kemudian ia menambahkan. Tapi aku tidak akan menarik ucapanku. Rara mengusap wajahnya pelan. Kenapa harus aku? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Arka terdiam beberapa detik. Lalu berkata jujur. Karena kamu berbeda. Rara mengernyit. Beda gimana? Dari semua orang yang pernah aku temui. Jawaban itu membuat Rara tidak bisa langsung membalas. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Arka tidak memaksa tapi juga tidak menjauh. Dia sesekali datang ke gerobak sate Rara. Duduk diam, makan lalu pergi lagi. Tanpa banyak bicara. Tapi kehadirannya selalu membuat orang-orang sekitar memperhatikan. Siapa sih itu? Kayaknya orang kaya. Ngapain sering kesini? Rara hanya bisa tersenyum canggung setiap kali ditanya. Sampai suatu hari, Arka datang dengan mobil yang lebih banyak dari biasanya. 2 mobil hitam berhenti di depan jalan. Orang-orang langsung memperhatikan. Rara yang sedang membakar sate langsung berhenti. Mas, ini apaan? Arka keluar dengan tenang. Rara, ikut aku sebentar. Ada apa lagi? Arka menatapnya serius. Aku mau membuktikan sesuatu. Rara dibawa ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Gedung itu jauh berbeda dari dunia yang biasa dia lihat. Lift naik cepat sampai ke lantai paling atas. Saat pintu terbuka, Rara terpaku. Ruangan besar, kaca di mana-mana dan pemandangan kota yang luar biasa indah. Ini? Rara bingung. Arka berdiri di sampingnya. Duniamu dan duniaku berbeda. Rara menoleh. Terus kenapa aku di sini? Arka menatapnya lama. Karena aku mau kamu tahu, kalau kamu masuk ke hidupku, kamu tidak akan hidup sederhana lagi. Rara terdiam. Aku tidak butuh kemewahan, jawab Rara pelan. Arka mengangguk. Aku tahu. Tapi kemudian ia berkata lagi. Tapi dunia ini tetap akan menyeretmu, mau atau tidak. Rara menunduk. Dia mulai mengerti maksud Arka. Ini bukan sekedar perasaan. Ini tentang 2 dunia yang sangat berbeda. Beberapa hari setelah itu, berita mengejutkan mulai tersebar di kalangan tertentu. Arka, bos muda sukses dikabarkan dekat dengan seorang gadis sederhana penjual sate. Media mulai mencari tahu. Foto-foto Rara di gerobaknya mulai tersebar kecil-kecilan. Rara tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai suatu malam, Pak Darto memegang koran dengan wajah panik. Rara, ini maksudnya apaan? Rara melihat koran itu. Tangannya langsung bergemetar. Foto dirinya bersama Arka.
Aku nggak tahu, Pak. Suara Rara bergemetar. Pak Darto menatapnya tajam. Orang itu siapa sebenarnya? Malam setelah percakapan itu, Rara tidak bisa tenang. Kalimat Arka terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu setuju, aku akan menikahimu. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut. Rumah kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Seolah semua pikirannya ikut memenuhi ruangan. Ini beneran jalan hidup aku, gumamnya pelan. Di luar, suara ayahnya terdengar batuk sesekali. Itu membuat Rara semakin gelisah. Pagi harinya, Arka benar-benar datang lagi. Kali ini bukan hanya dengan mobil mewah, tapi juga dengan seseorang yang terlihat seperti pengacara. Rara langsung keluar rumah dengan wajah bingung. Mas, ini siapa? Arka berdiri tenang. Orang yang akan membantu semuanya jadi jelas. Pengacara itu mengangguk sopan. Selamat pagi, Nona Rara. Rara makin bingung. Jelas apanya? Arka menatapnya serius. Kalau kamu setuju, kita akan menikah secara resmi, tanpa permainan. Rara terdiam lama. Angin pagi lewat pelan di antara mereka. Aku cuma orang biasa, Mas, katanya akhirnya. Aku jualan sate, bukan orang yang cocok sama dunia kamu. Arka menjawab cepat. Aku tidak mencari yang cocok, aku mencari yang jujur. Kalimat itu membuat Rara terdiam lagi. Hari-hari berikutnya hidup Rara berubah pelan tapi pasti. Arka mulai sering datang dengan cara yang lebih serius. Ia membantu biaya pengobatan ayah Rara tanpa banyak bicara. Ia juga memastikan gerobak sate Rara tetap bisa berjalan tanpa kekurangan bahan. Tapi semua itu tidak pernah dia lakukan dengan pamer. Hanya diam-diam, seperti seseorang yang tidak ingin dipuji. Namun perubahan terbesar justru datang dari lingkungan Rara sendiri. Orang-orang mulai berbisik. Katanya dia dekat sama orang kaya. Pantas sekarang beda. Ada yang iri, ada yang curiga. Ada juga yang menjauh. Rara mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya. Penilaian orang lain. Suatu sore saat ia sedang membakar sate, seorang pelanggan perempuan berkata sinis. Sekarang sudah beda ya Mbak Rara, sudah mau jadi orang besar. Rara terdiam. Tangannya berhenti sejenak. Bara api bergetar pelan. Bukan begitu, jawabnya pelan. Tapi perempuan itu sudah pergi sebelum Rara sempat menjelaskan. Malamnya, Rara duduk di depan rumah. Pak Darto menatapnya dari dalam rumah. Kamu gak apa-apa? Rara senyum kecil. Gak apa-apa, Pak. Tapi matanya berkata sebaliknya. Tak lama kemudian, mobil Arka datang. Seperti biasa, semua orang di sekitar langsung memperhatikan. Arka turun dan langsung melihat Rara yang duduk diam. Kenapa? Rara menggeleng. Capek aja? Arka duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. Beberapa detik, mereka hanya diam. Lalu Arka berkata pelan, "Kamu gak harus berubah karena aku." Rara menoleh. Tapi semua orang sekarang lihat aku beda. Arka menjawab tegas. Itu masalah mereka, bukan kamu. Hari itu Arka membawa Rara ke sebuah tempat lain. Sebuah butik. Rara langsung berhenti di depan pintu. Mas, ini mau kemana? Belajar. Belajar apa? Menjadi istriku. Rara langsung melotot. Mas, itu terdengar aneh banget. Arka sedikit tersenyum, tapi itu kenyataannya. Di dalam butik, Rara merasa sangat asing. Semua orang berpakaian rapi, berbicara pelan, dan memandangnya dengan penasaran. Silakan pilih pakaian yang nyaman, kata salah satu staf. Rara menatap Arka. Aku nggak biasa beginian. Arka menjawab tenang. Kamu tidak harus terbiasa. Kamu hanya perlu belajar pelan-pelan. Setelah beberapa jam, Rara mencoba beberapa pakaian sederhana yang dipilihkan staf. Ia melihat dirinya di cermin besar. Sosok yang ia lihat berbeda. Bukan lagi gadis tukang sate di gang kecil, tapi juga bukan orang yang ia kenal. Ini aku, gumamnya pelan. Arka berdiri di belakangnya.
Masih kamu? Rara menoleh. Serius? Arka mengangguk. Kamu tidak berubah. Hari-hari setelah Rara mulai belajar masuk ke dunia Arka, semuanya terasa seperti berada di antara dua kehidupan. Di satu sisi, ia masih Rara yang dulu, gadis penjual sate keliling, sederhana, terbiasa bangun pagi untuk menyalakan arang. Tapi di sisi lain, perlahan ia mulai mengenal dunia yang sama sekali berbeda. Gedung tinggi, pertemuan bisnis, dan orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang rumit. Dan di tengah semua itu, ada Arka. Arka tidak pernah memaksa Rara berubah secara tiba-tiba. Ia hanya mengajaknya pelan-pelan, kadang mengajaknya makan di tempat yang lebih rapi, kadang membiarkannya tetap berjualan seperti biasa, dan kadang hanya duduk diam menemani tanpa banyak bicara. "Mas gak capek ya bolak-balik ke sini?" tanya Rara suatu sore. Arka menjawab santai, "Capek itu kalau tidak ada alasan." Rara terdiam. "Terus, alasan Mas apa?" Arka menatapnya sekilas. "Kamu." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Rara langsung diam 1000 bahasa. Malam itu, Rara pulang dengan hati yang tidak tenang. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak bisa ia pahami. Dia serius atau cuma kasihan? Gumamnya sambil duduk di depan rumah. Pak Darto yang sedang memperbaiki gerobak menoleh. "Kamu mikirin apa terus, Rah?" Rara langsung menggeleng. "Gak apa-apa, Pak." Tapi ayahnya tahu, ada sesuatu yang berubah dari cara Rara tersenyum akhir-akhir ini. Di tempat lain, Arka sedang duduk di ruang kerjanya. Laptop di depannya menyala, tapi tidak ada satupun yang ia kerjakan dengan fokus. Asistennya berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. "Pak, rapat sore ini?" "Batalkan." Asisten itu menghela napas kecil. "Baik, Pak." Setelah pintu tertutup, Arka bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong ke arah jendela besar. Dan lagi-lagi, yang muncul di pikirannya adalah Rara. Bukan wajahnya yang cantik, tapi caranya tertawa kecil saat pelanggan memuji satenya. Caranya tetap sopan meski hidupnya sulit. Dan caranya menolak semua bantuan dengan tegas. "Aneh," gumam Arka pelan. "Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia?" Beberapa hari kemudian, Arka datang seperti biasa ke tempat Rara berjualan. Namun kali ini suasananya berbeda. Ada beberapa orang berpakaian rapi ikut bersamanya. Rara langsung curiga. "Mas, siapa mereka?" Arka menjawab tenang. "Investor." Rara langsung kaget. "Investor apaan?" Arka tidak langsung menjawab. Ia duduk di bangku kecil dekat gerobak Rara. "Kalau kamu setuju, aku ingin kamu punya usaha yang lebih besar." Rara terdiam. "Maksudnya?" "Bukan jualan di pinggir jalan terus." Rara langsung menggeleng cepat. "Enggak, aku suka ini." Arka menatapnya lama. "Kenapa?" Rara menjawab pelan tapi tegas. "Karena ini hidupku." Kalimat itu membuat Arka terdiam cukup lama. Orang lain mungkin akan langsung menerima kesempatan itu tanpa pikir panjang. Tapi Rara menolak sesuatu yang lebih besar demi sesuatu yang ia anggap benar. Dan itu justru membuat Arka semakin tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sore itu setelah semua orang pergi, Arka masih duduk di sana. Rara sedang membereskan alat jualannya. "Mas gak pulang?" tanya Rara. Arka menggeleng. "Aku mau duduk sebentar." Rara duduk di sebelahnya. Mereka diam cukup lama. Hanya suara kendaraan dan angin sore yang terdengar. Tiba-tiba Arka berkata pelan, "Kamu gak takut hidupmu berubah kalau sama aku?" Rara menatapnya. "Takut." Jawaban itu jujur. Arka sedikit terkejut. "Tapi kamu tetap di sini." Rara mengangguk kecil. "Karena aku belum yakin harus lari atau bertahan." Arka menyembum tipis. "Kalau aku di posisimu, aku mungkin sudah pergi." Rara menoleh. "Tapi Mas bukan aku." Arka mengangguk. "Iya, makanya aku tertarik sama kamu." Malam itu sesuatu berubah sedikit demi sedikit. Bukan hubungan yang langsung jelas, bukan cinta yang meledak tiba-tiba, tapi sesuatu yang lebih pelan, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Rara mulai menyadari sesuatu yang membuatnya bingung. Setiap kali Arka datang, hatinya terasa lebih tenang. Setiap kali Arka tidak datang, dia justru sedikit gelisah. Hari itu hujan turun pelan. Tidak deras seperti malam ketika Rara pertama kali menemukan Arka
ayahnya di jalan. Tapi justru hujan yang tenang itu terasa lebih menekan, seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan langit. Rara tetap berjualan seperti biasa. Gerobak satenya mengepul pelan, aroma bumbu kacang dan daging bakar menyebar ke udara. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Sudah 2 hari Arka tidak datang. Aneh banget, gumam Rara pelan sambil membalik sate. Biasanya, Arka hanya datang sebentar, duduk, diam, lalu pergi. Tapi ketidakhadirannya kali ini terasa berbeda, lebih berat. Di tempat lain, suasana gedung perusahaan Arka tidak seperti biasanya. Para karyawan bergerak cepat, wajah mereka tegang. Di ruang rapat besar, Arka duduk di ujung meja dengan ekspresi dingin. Di depannya, beberapa dokumen berserakan. Dan di seberang ruangan, seorang pria parubaya berdiri dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Arka," suara pria itu terdengar tenang. "Kau terlalu sibuk dengan urusan pribadi belakangan ini." Arka menatapnya tajam. "Ini bukan urusan pribadi." Pria itu tersenyum kecil. "Oh, lalu apa namanya kalau bukan itu?" "Hening." Pria itu melanjutkan. "Perusahaan ini butuh fokus. Investor mulai mempertanyakan keputusanmu." Arka tidak menjawab langsung. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Dan kabar tentang gadis itu, pria itu menatap Arka lebih tajam, mulai menyebar. Mata Arka langsung mengeras. "Jangan bawa dia." Suara Arka rendah, tapi tajam seperti pisau. Pria itu hanya tertawa kecil. "Lucu sekali, seorang bos besar bisa berubah hanya karena gadis penjual sate." Arka berdiri tiba-tiba. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Pria itu menatapnya santai. "Tentu saja ada. Kalau kamu terus begini, perusahaan ini bisa jatuh." Hening kembali. Kali ini lebih lama. Arka menatap dokumen di depannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung punya jawaban. Sore itu, Arka tidak langsung pergi ke rumah Rara. Ia duduk di mobilnya cukup lama, menatap jalan yang ramai. Sopirnya bertanya pelan, "Pak, ke rumah Nona Rara?" Arka diam. Beberapa detik kemudian ia menjawab, "Tidak dulu." Di sisi lain kota, Rara mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang asing mulai memperhatikannya saat ia berjualan. Ada yang berbisik, ada yang mengambil foto. "Ini orangnya ya? Katanya dekat sama bos besar itu." Rara tidak mengerti. "Masalah apa lagi ini?" gumamnya pelan. Malamnya, Pak Darto terlihat gelisah. "Rara, kamu harus hati-hati," katanya pelan. Rara menoleh. "Hati-hati kenapa, Pak?" Pak Darto menghela nafas. "Ada orang yang datang nanya-nanya kamu tadi siang." Rara terdiam. "Siapa?" Katanya dari media. Rara langsung merasa tidak nyaman. "Media? Ia bukan siapa-siapa. Kenapa sampai ada media?" Dan di titik itu, ia mulai merasakan sesuatu yang ia tidak suka. Hidupnya mulai tidak sederhana lagi. Keesokan harinya, Arka akhirnya datang. Tapi wajahnya berbeda, lebih lelah, lebih berat. "Mas?" Rara langsung menghampiri. "Kenapa kamu gak datang kemarin?" Arka menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Aku sibuk." Jawaban singkat itu membuat Rara sedikit terdiam. "Cuma sibuk?" Arka tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, Arka berkata pelan, "Ada yang harus aku urus." Rara menatapnya. "Urusan apa?" Arka diam. Dan itu cukup untuk membuat Rara merasa ada yang tidak beres. "Mas?" Suara Rara melembut. "Aku merasa kamu berubah." Arka langsung menoleh. "Tidak." "Tapi kamu dingin." Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, Rara melihat sesuatu yang berbeda di mata Arka. Bukan dingin biasa, tapi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. "Aku tidak ingin kamu terlibat," kata Arka akhirnya. Rara mengernyit. "Terlibat apa?" Arka tidak menjawab, dan itu membuat hati Rara semakin tidak tenang. Beberapa hari setelah itu, berita mulai muncul di internet dan koran. Foto Rara dan Arka tersebar. Judulnya tidak menyenangkan. Bos muda diduga terlibat hubungan dengan pedagang kaki lima. Apakah ini merusak citra perusahaan? Rara membaca itu dengan tangan gemetar. "Ini apa?" Pak Darto langsung panik. "Rara, kamu harus berhenti ketemu dia." Rara menoleh. "Tapi Pak, ini sudah tidak aman."
Malam itu Rara menunggu Arka di depan rumah kecilnya. Hujan mulai turun lagi. Hujan malam itu turun pelan, seperti langit yang sedang menenangkan sesuatu yang selama ini terlalu ramai. Rara duduk di depan rumahnya, basah di bagian ujung bajunya, tapi ia tidak peduli. Matanya menatap jalan kecil di depan gang, jalan yang biasanya dilewati Arka. Tapi malam itu kosong. Dia nggak datang lagi, gumam Rara pelan. Suara itu terdengar lebih berat dari yang ia harapkan. Di dalam rumah, Pak Darto memperhatikan dari balik pintu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. Di sisi lain kota, Arka berdiri di dalam ruang rapat besar. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Di sekelilingnya, para petinggi perusahaan duduk dengan ekspresi serius. Keputusan harus diambil Arka, kata salah satu dari mereka. Hubungan ini sudah menjadi sorotan publik. Investor mulai ragu. Arka diam. Lalu salah satu suara lain menambahkan, "Atau kamu mau memilih gadis itu dan kehilangan perusahaan ini?" Hening. Semua mata tertuju padanya. Arka menatap meja panjang itu. Selama ini hidupnya penuh angka, strategi, dan keputusan dingin. Tapi kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya perusahaan, tapi seseorang yang membuatnya merasa hidup seperti manusia biasa lagi. Rara. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arka berdiri. Rapat selesai. Salah satu petinggi langsung berdiri. "Arka, tunggu." Tapi Arka sudah berjalan keluar. Langkahnya mantap. Seolah untuk pertama kalinya, dia tidak sedang melarikan diri dari tekanan, tapi menuju sesuatu yang dia yakini. Malam itu mobil hitam Arka berhenti di depan gang kecil seperti biasa. Hujan sudah reda, menyisakan udara dingin dan jalanan basah. Rara masih duduk di depan rumahnya. Ketika melihat mobil itu berhenti, ia langsung berdiri. "Mas." Arka turun dari mobil. Wajahnya lelah, tapi matanya berbeda. Lebih tenang, lebih yakin. "Aku minta maaf." Rara terdiam. "Untuk apa?" "Karena menjauh." Rara menunduk sedikit. "Aku pikir Mas sudah gak mau datang lagi." Arka menggeleng. "Aku bukan menjauh dari kamu." Rara menatapnya. Arka melanjutkan. "Aku sedang melawan sesuatu supaya kamu tidak ikut hancur di dalamnya." Rara terdiam. "Mas," suara Rara telan. "Aku gak minta dilindungi seperti itu." Arka menatapnya dalam. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan kamu diseret ke masalahku." Rara tersenyum pahit. "Padahal aku sudah terlanjur masuk kan?" Arka tidak bisa menjawab langsung, karena itu benar. Angin malam berhembus pelan. Beberapa detik mereka hanya diam. Lalu Rara berkata pelan, "Semua orang bilang aku gak cocok dengan dunia Mas." Arka langsung menjawab, "Aku juga tidak pernah mencari yang cocok dengan duniaku." Rara menatapnya. Arka melanjutkan, "Aku mencari seseorang yang membuat dunia itu terasa tidak kosong." Hening. Kali ini bukan hening yang canggung, tapi hening yang penuh arti. Rara menghela napas panjang. "Aku capek jadi bahan pembicaraan orang." Arka mengangguk. "Aku juga. Tapi aku tidak peduli lagi." Rara menatapnya. "Maksud Mas?" Arka melangkah lebih dekat. "Kalau kamu masih mau," suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya, "aku akan memilih kamu."